Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 23. Melanjutkan cerita sebelumnya. Melihat mayat Tianzun Ganlun yang mengerikan di menara, para prajurit di bawah sangat ketakutan sehingga mereka berpencar, berteriak. "Oh, Tuan Tianzun dibunuh oleh Hong Meng Supreme. Hong Meng Supreme ada di sini untuk membunuh." Tiba-tiba, puluhan juta tentara di seluruh kota tentara Ganlun menjadi panik, merasa bahwa dunia akan segera berakhir. Berdengung. Rambut Tan Yun beterbangan, dan semua prajurit ditelan dalam sekejap, dan suara acuh tak acuh berbunyi, hari ini mereka yang berada di bawah Raja Suci tidak akan dibunuh. Tidak akan ada belas kasihan bagi mereka yang berada di atas ranah Raja Suci dan di atasnya. Yuyan, bunuh. Setelah itu, Tan Yun memegang pedang ilahi Hong Meng, dan indera ilahi mengunci 12 orang kuat kota di ranah Raja Dewa, 3 orang kuat di ranah Tianzun, dan Yuyan membunuh 15 orang. 2 saat kemudian, Tan Yun mengumpulkan pedangnya dan Ji Yuyan terbang keluar dari kota militer Ganlun. Setelah dikonfirmasi bahwa Tan Yun dan Yuyan telah pergi jauh, seorang jenderal besar tingkat Kaisar Suci kelas 9, kemudian buru-buru terbang keluar dari kota militer Ganlun dan terbang menuju kota Dewa Chaos. Dia ingin segera laporkan ke Dewa Leluhur Chaos. Waktu berlalu, 4 bulan telah berlalu. Selama periode ini, Tan Yun membunuh 8 penguasa Tianzun lainnya di dunia Dewa Chaos. Kedelapan dewa ini, mantan dan Dewa Ganlun, adalah 9 dewa dari Dunai Dewa Chaos. Ketika Tan Yun membunuh 8 penguasa Tianzun lainnya, dia membunuh semua orang kuat di atas alam Kaisar Suci di kota militer. Pada akhirnya, Tan Yun dan Yuyan bergandengan tangan setelah mengubah penampilan mereka dan menuju benteng perbatasan dunia Dewa Siyuan. Tan Yun akan pergi ke perbatasan dunia Dewa Siyuan, siap membantai 12 raja besar. Dalam sekejap, 5 bulan lagi berlalu. Kota Dewa Chaos, Kuil Chaos. Di Kuil, Chang Sun Xuanqi retret, dan sekarang urusan di dunia Dewa Chaos untuk sementara ditangani oleh Dewa Baixi. Dewa Baixi terbang keluar Kuil Chaos dengan ekspresi cemas, dan membungkuk dan berkata, "Tuan, ada sesuatu yang harus saya laporkan." Suara tidak senang dari Chang Sun Xuanqi datang dari Kuil Chaos. "Kamu bertanggung jawab atas dunia Dewa Chaos untuk saat ini. Jangan repot-repot mundur sebagai seorang guru. Kembali ke guru, para murid tidak bisa menangani urusan saat ini." Dewa Baixi dengan hormat berkata, "Hong Meng Supreme telah memasuki perbatasan kita. Bunuh ke-9 Tianzun yang menjaga perbatasan." Ledakan. Gerbang kuil segera terbuka, dan Chang Sun Xuanqi melangkah keluar dengan marah. Matanya yang indah mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. "Sialan Tan Yun, bagaimana dia memasuki dunia Dewa Chaos kita?" "Kembali ke guru, saya tidak tahu sebagai murid." Baixi menundukkan kepalanya. "Katakan, apakah 9 kota militer tempat 9 Tianzun yang duduk telah dibantai?" Chang Sun Xuanqi mengepalkan tangannya dengan erat, "Juga, berapa banyak pasukan yang dibawa Tan Yun?" Dewa Baixi berkata, "Tuan, Tan Yun hanya membawa seorang wanita ke sini, dan dia tidak membantai kota. Hanya saja semua orang di atas ranah Kaisar Suci di 9 kota militer musnah. Sekarang Tan Yun dan wanita itu telah menghilang, dan mereka belum menyerang kota militer lain di dunia Dewa Chaos. Aku tidak tahu apakah mereka kembali ke dunia Dewa Hong Meng atau bersembunyi." Mendengar ini, cucu Xuanqi mengerutkan kening, dan berkata dengan heran, "Dia tidak membantai kota." "Iya Tuan." Nada suara Baixi dikonfirmasi. Chang Sun Xuanqi merenung sedikit, dan ada sentuhan di matanya. "Aku mengerti, ketika 9 Tianzun masih menjadi Raja Dewa, mereka membantai banyak orang Tan Yun. Jadi kali ini dia terutama di sini untuk membalas dendam. Juga, dia hanya membunuh orang-orang kuat di atas tingkat Kaisar Suci di 9 kota militer. Jelas, dia ingin melemahkan pasukan dunia Dewa Chaosku." Dewa Baixi berkata dengan cemas, "Tuan, akankah Tan Yun menyerang tulang punggung kota-kota militer lainnya?"
Mungkin tidak, Changsun Xuanqi berkata, dengan tingkat kelicikannya, waktunya harus dihitung. Ketika guru mengetahui bahwa dia telah datang ke dunia Dewa Chaos, dia akan melarikan diri. Seperti yang diharapkan Changsun Xuanqi, Tan Yun menghitung waktu. Ketika Changsun Xuanqi mengetahuinya, dia sudah dalam perjalanan ke perbatasan dunia Dewa Siyuan. Tan Yun tidak ingin berurusan dengan orang di atas tingkat kaisar suci di kota-kota militer lain di alam Dewa Chaos. Tentu saja tidak, Tan Yun sangat menginginkannya, tetapi dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Karena terlalu beresiko. Jika Chang Xuanqi bergegas datang, baik dirinya maupun Yu Yan akan mati. Setelah Changsun Xuanqi berkata, dia berkata dengan cemas, tapi untuk berjaga-jaga, aku masih harus pergi ke dunia Dewa Siyuan sebagai guru, dan biarkan dunia Dewa Siyuan datang ke dunia Dewa Chaosku untuk melakukan teknik deduksi hebat. Jika Tan Yun masih berada di dunia Dewa Chaos, dimanapun dia bersembunyi, dia dapat menyimpulkan keberadaannya. Baik sih, kamu segera memerintahkan untuk memperkuat penjaga di dunia Dewa Chaos, kota-kota militer besar, dan kota-kota dewa utama, dan pergi ke dunia Dewa Siyuan sebagai guru. 6 bulan kemudian, dunia Dewa Siyuan, rumah Dewa Siyuan. Di kuil leluhur, Dewa Sueying menghadap Dewa leluhur Siyuan, dengan hormat berkata, Tuan, begitulah yang terjadi. Dunia Dewa Siyun kita dan 12 dewa besar semuanya dibunuh oleh Tan Yun. Saya sangat marah. Siyuan sangat marah hingga wajah lamanya memerah. Beberapa saat yang lalu, dia retret. Tiba-tiba, dia mendengar bahwa Dewa di Sueying melaporkan sesuatu yang penting. Tetapi ketika dia mendengar berita bahwa Tan Yun benar-benar telah membunuh benteng perbatasan dunia Dewa Siyuan dan membunuh semua 12 Dewa Tianzun, dia sangat marah hingga dia akan meledak, dan meraung, Xiao Ying, kamu segera menggunakan deduksi hebat, simpulkan jejak Tan Yun. Tuan, muridnya telah disimpulkan. Sueying berkata dengan jujur, Tan Yun telah memasuki alam semesta luar. Alasan mengapa Sueying mengatakan yang sebenarnya adalah karena dia bertemu ayahnya Tan Yun 2 bulan lalu. Tan Yun memintanya untuk dengan sengaja memberitahu Dewa Leluhur Siyuan, yaitu mempertemukan Dewa Leluhur Siyuna ke alam semesta luar untuk membunuh orang dengan pedang. Dengan bantuan Raja Iblis Agung, tangani Dewa Leluhur Siyuan. Apa? Dia pergi ke alam semesta ekstrateritorial. Dewa Leluhur Siyuan mengerutkan kening. Apa yang dia lakukan di alam semesta ekstrateritorial? Sueying menggelengkan kepalanya dan berkata, murid tidak tahu. Saat ini, seorang pelayan datang ke kuil leluhur dan dengan hormat berkata, Tuan Dewa Leluhur Chaos ada di sini. Segera, Changsun Xuanqi berjalan ke aula dengan wajah muram, dan berkata langsung ke intinya, Tan Yun membunuh 9 dewa dari dunia Dewa Chaos saya lebih dari setahun yang lalu. Dia sekarang mungkin bersembunyi di dunia Dewa Chaos saya. Dewa Leluhur Siyuan, tolong lakukan perjalanan ke dunia Dewa Chaos dan lakukan teknik deduksi hebat. Tanpa menunggu kata-kata Changsun Xuanqi, Dewa Leluhur Siyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu pergi, Tan Yun sudah pergi ke alam semesta luar. Tan Yun tidak hanya membunuh 9 dewa bawahanmu, tetapi juga 12 dewa dari dunia Dewa Siyuanku. Mendengar ini, Changsun Xuanqi terkejut, mengapa dia pergi ke perbatasan dunia Dewa Siyuan. Sekarang dia menuju ke dunia semesta ekstraditorial. Betul sekali, Dewa Leluhur Siyuan dipenuhi dengan amarah, binatang buas ini sangat licik. Dia pasti mengira aku tidak akan berani pergi ke alam semesta ekstratorial, dan dia melarikan diri ke alam semesta ekstratorial. Leluhur Chaos, kali ini membunuh Tan Yun memiliki kesempatan langka seumur hidup. Saya menyarankan agar kita segera berangkat untuk mencoba keberuntungan kita di alam semesta luar. Bahkan jika ada kesempatan untuk menangkap Tan Yun, kita tidak boleh tidak kena. Changsun Xuanqi mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah ini konspirasi Tan Yun? Bawa kami ke alam semesta ekstrateritorial dan gunakan tangan Raja Iblis Agung untuk berurusan denganmu dan aku. Mendengar ini, Dewa Leluhur Siyuan ragu-ragu. Tidak. Aku harus menemukan cara agar mereka berdua pergi ke alam semesta luar. Sampai titik ini, Dewa di Sueying mengerutkan bibirnya, dan kemudian berhenti berkata, Tuan, Dewa Leluhur Chaos Senior, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Apa masalahnya? Dewa Leluhur Siyuan bertanya. Sueying berkata, Tuan, beberapa hari yang lalu,
saya tiba-tiba teringat bahwa pembunuhan klan Anda di dunia abadi Siyuan lebih dari 30.000 tahun yang lalu, dan pemusnahan klan Changsun dari dunia abadi Chaos, mungkin sama dengan terkait Tan Yun. Jadi para murid melakukan teknik deduksi besar, dan sebagai hasilnya, pembunuhnya benar-benar Tan Yun. Setelah mendengar ini, Dewa Leluhur Siyuan melompat, "Tan Yun, kamu binatang buas, bahkan jika Dewa Leluhur mengejar ujung dunia kali ini, dia akan menghancurkanmu. Dewa Leluhur Chaos, dengan kekuatan kita, setelah kamu dan aku memasuki alam semesta ekstrateritorial, bahkan jika kita bertemu dengan Raja Iblis Besar, kita semua bisa mundur di bawah tangan kita bersama. Pergi ke alam semesta luar." Mendengar ini, Changsun Xuanqi memikirkan klan Changsun yang ada di dunia abadi Chaos dimusnahkan oleh Tan Yun. Matanya yang indah mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Oke. Bahkan jika ini adalah tipuan Tan Yun, kita harus pergi. Jika aku tidak menghancurkan tubuh Tan Yun berkeping-keping, akan sulit bagiku untuk menghilangkan kebencianku. Waktu berlalu, 5 tahun kemudian. Tan Yun mengendarai Tianzun Shenzhou yang luar biasa bersama Yuyan, dan akhirnya melewati perbatasan 3 dewa utama dan wilayah tandus di alam semesta luar. Pada saat ini, Tan Yun menyingkirkan Shenzhou, dan Yuyan menggunakan teknik tembus pandangnya untuk bersembunyi di awan. Kekosongan di depan mereka berdua adalah penghalang alam semesta luar. Tan Yun menjelaskan kepada Yuyan, ada total 136 pintu masuk ke alam semesta luar. Sebuah kota raksasa dibangun di setiap pintu masuk, dan kota raksasa di bawah kita adalah kota terdekat dengan dunia Dewa Siyuan, yang disebut kota iblis alam leluhur. Jika Dewa Leluhur Shuken benar-benar mengejar, kemungkinan besar dia akan masuk dari kota iblis leluhur di bawah. Kita akan turun nanti, membuat tembus pandang, dan masuk dari kota iblis alam leluhur. Saat masuk, jangan ganggu iblis itu, dan kita juga tidak menindak iblis manapun. Setelah mendengar ini, Yuyan mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan transmisi suara berkata, "Suamiku, begitu mudah bagi kita untuk memasuki alam semesta luar." "Yah, semudah itu," Tan Yun berkata melalui suara. "Jika itu sangat mudah, bukankah Raja Iblis akan takut dengan serangan mendadak dari 3 dewa?" Yuyan bingung. "Yuyan, kamu tidak tahu apa-apa." Tan Yun menjelaskan, alam semesta ekstrateritorial berbeda dari alam semesta tempat kita tinggal. Tidak ada dewa langit dan bumi di alam semesta ekstrateritorial, dan tidak ada cara untuk menampilkan para dewa, tetapi iblis dapat menampilkan kesadaran iblis. Jika 3 pasukan dewa besar masuk, mereka tidak memiliki kekuatan untuk hancurkan dewa-dewa ekstrateritorial, lalu apa perbedaan pintu masuk dan kematian? Dengan kata lain, Raja Iblis Agung masih cemas bahwa dewa di wilayah kita sedang menyerang alam semesta luar-luar. Setelah mendengar ini, Yuyan berkata dalam transmisi suara, "Begitulah. Dan suamiku, aku mendengar kamu mengatakan sebelumnya bahwa Dewa Leluhur Siyuan mengetahui teknik deduksi hebat. Jika dia memasuki alam semesta luar, akankah dia menyimpulkan keberadaan kita?" Tan Yun berkata dalam transmisi suara, "Jangan khawatir, Dewa Leluhur Siyuan ada di alam semesta luar dan tidak dapat melakukan teknik deduksi besar." Setelah itu, Tan Yun memimpin Yuyan dan menggunakan teknik tembus pandangnya untuk terbang menuju kota iblis leluhur di bawah. Sesaat kemudian, setelah Tan Yun dan Yuyan terbang keluar kota iblis leluhur yang megah, Tan Yun mengerutkan kening, dan dia menemukan bahwa kota iblis leluhur telah diatur oleh seseorang untuk melindungi kota. "Suamiku, bukankah maksudmu kota iblis alam leluhur tidak memiliki formasi pertahanan yang hebat?" kata Yuyan. "Yah, itu tidak terjadi sebelumnya," kata Tan Yun, menatap formasi parit, matanya mengungkapkan sentuhan pemahaman. "Yuyan, formasi parit ini sangat akrab bagiku, itu diatur oleh Xiao Yutian." "Siapa Xiao Yutian?" Yuyan bertanya. "Xiao Yutian adalah ayah Xuan Yuanru, patriark tua dari klan roh." Tan Yun memberitahu Yuyan tentang keluhannya dengan Xiao Yutian dan aliansi antara Xiao Yutian dan Raja Iblis. "Yuyan, aku akan membuka celah dalam formasi pertahanan yang hebat sekarang, lalu kita akan masuk." Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, tangannya perlahan berputar di kehampaan, melepaskan gumpalan kekuatan suci, dan dengan cepat terserap ke dalam formasi besar di atas gerbang kota. Segera,
Celah dengan diameter 10 meter muncul di formasi pertahanan besar, dan Tan Yun dan Yu Yan terbang ke formasi besar dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, Tan Yun tidak segera melewati kota iblis alam leluhur dan memasuki alam semesta luar, tetapi membawa Yu Yan ke langit dan mendarat di puncak gunung yang subur. Puluhan ribu iblis yang menjaga gerbang kota tidak mengetahuinya. Yu Yan, kami sedang menunggu untuk melihat apakah dewa leluhur Si Yuan akan datang, kata Tan Yun. Ya, Yu Yan mengangguk. Waktu berlalu hari demi hari, dan sebulan kemudian. 2 bulan kemudian, masih menunggu. Sampai Tan Yun menunggu selama 3 bulan, dia belum melihat dewa leluhur Si Yuan datang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Yu Yan, sepertinya dewa leluhur Si Yuan tidak akan datang, kami. Sebelum transmisi suara Tan Yun selesai, Yu Yan sepertinya telah menemukan sesuatu, matanya yang indah mengungkapkan kebencian yang mengerikan, dan transmisi suara itu berkata, suamiku, Changsun Xuanqi juga ada di sini. Di sampingnya, ada seorang lelaki tua yang tidak bisa melihat basis kultivasi. Itu seharusnya dewa leluhur Si Yuan katamu. Tidak ada keraguan bahwa Yu Yan dan Changsun Xuanqi benar-benar musuh bebuyutan. Tan Yun mendongak, melihat ke seberang formasi besar kota, dan menemukan bahwa di langit luas di luar kota, Si Yuan dan Changsun Xuanqi terbang dengan kecepatan tinggi. Tan Yun menatap Xuanqi dengan heran. Dia menduga bahwa dewa leluhur Si Yuan mungkin datang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Changsun Xuanqi juga akan datang. Suamiku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Yu Yan melalui transmisi suara. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, kamu memasuki pagoda dewa tertinggi di telingaku, dan kemudian dengan sengaja membiarkan kalian berdua melihatku di kota. Dengan sepengetahuan mereka berdua, tidak sulit untuk menembus perisai besar. Setelah mereka masuk, saya akan menggunakan teknik tembus pandang untuk memperkenalkan mereka ke alam semesta ekstrateritorial, dan kemudian kita akan dengan mudah menjadi seperti mereka dan membantai kota iblis dari alam leluhur, salahkan mereka. Yu Yan menganggukkan kepalanya, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus menara di telinga Tan Yun. Segera, Tan Yun mengangkat teknik penyamaran dan mengembalikan penampilan aslinya yang tampan. Setelah mempersembahkan pedang pembunuh Hongmeng, dia mengangkat teknik tembus pandang dan membunuh puluhan ribu iblis luar angkasa di bawah gerbang kota dari puncak. Tubuh tiran Hongmeng. Hongmeng Zunjia. Dalam kehampaan, tubuh Tan Yun melonjak hingga 20.000 zang, dan dia dengan tegas berkata, iblis sialan, pergilah ke neraka. Ledakan. Tan Yun turun dari langit, kakinya tiba-tiba menginjak 2 iblis surgawi setinggi ratusan meter. Membunuh. Tan Yun takut Xuanqi dan dewa leluhur Si Yuan di luar kota tidak akan dapat menemukannya. Dia sengaja meraung, mengayunkan pedangnya dengan hantaman darah. Pada saat ini, seorang jenderal iblis berteriak dengan suara serak, jenderal iblis yang hebat, seseorang telah membunuh. Detik berikutnya, raungan bergema di seluruh kota iblis alam leluhur, semua tentara iblis dan jenderal iblis mematuhi perintah. Biarkan jenderal iblis hebat ini membunuh. Segera, di kota iblis alam leluhur yang luas, iblis terkenal dengan gigi dan cakar membunuh Tan Yun. Iblis berbeda dengan manusia, mereka haus darah, kejam, tidak takut hidup dan mati, dan tidak akan mundur tanpa pertempuran karena kekuatan Tan Yun. Pada saat yang sama, di langit di luar kota iblis alam leluhur, mata keruh dari dewa leluhur Si Yuan menunjukkan kegembiraan. Lihat dewa leluhur Chaos, Tan Yun ada di kota, membantai iblis.